Apabila orang-orang yang beriman adalah mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan kemudian tunduk dan patuh dengan aturan-aturan Allah, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah. Orang-orang sekuler, mereka mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah, akan tetapi tidak mau diatur dengan apa yang terkandung di dalamnya. Sementara yang ketiga, orang-orang ateis, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya bahwa alam raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian wajarlah apabila kemudian mereka menolak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ateis inilah yang kemudian berafiliasi dengan orang-orang komunis yang beberapa puluh tahun yang lalu di negeri ini gempar dengan istilah PKI, Partai Komunis Indonesia. Mereka ada sekumpulan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka adalah sekumpulan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan yang menciptakan alam raya ini. Konsekuensi dari semuanya itu, maka wajarlah apabila mereka kemudian begitu benci terhadap para ulama, benci terhadap para santri, benci terhadap para habaib, benci terhadap para ustadz, benci terhadap orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dianggapnya sebagai ancaman. Mereka mempertuhankan hawa nafsu, mereka akan membiarkan hawa nafsu sebebas-bebasnya. Sementara Islam dipandang sebagai sesuatu yang akan menghambat kebebasan hawa nafsu yang ada pada diri-diri manusia. Islam, saudara, diturunkan oleh Allah bukan hendak menghilangkan hawa nafsu yang pada tiap-tiap manusia, akan tetapi Islam diturunkan oleh Allah di tengah-tengah umat manusia, agar dengan Islam itulah hawa nafsu manusia diatur, sehingga kemudian bedalah antara manusia dengan binatang, bedalah manusia dengan syaitan, bedalah manusia dengan makhluk-makhluk Allah lainnya yang ada di alam raya ini. Saudara, orang-orang yang berakidah ateis, orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan, tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, digambarkan di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 105 sampai dengan 106. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tidak percaya dengan Al-Quranul Karim, waliqaihi, dan tidak percaya dengan adanya hari perjumpaan dengan Allah. Sehingga bagi mereka ketika seseorang meninggal dunia, maka sudah tamatlah semua riwayatnya. Sehingga kemudian wajarlah apabila kemudian mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan. Bagi mereka ketika seseorang sudah mati, maka tidak ada lagi apa yang disebut dengan hari pembalasan. Maka wajarlah apabila kemudian mereka pun tidak mengenal halal dan haram dalam menjalani kehidupannya. Tidak peduli sekalipun kejam, sekalipun harus memukul, sekalipun harus menghantam saudaranya. Karena dia tidak meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu akan dipertanggungjawabkan kelak ketika sudah mati, sudah terbujur kaku di dalam tanah, sudah berpisah dari kehidupan dunia. Inilah orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang yang akan menghalalkan berbagai macam cara. Jelas ini berbeda dengan orang-orang yang beriman, saudara. Apabila orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan dengan Allah, tidak mempunyai keyakinan dengan adanya hari pembalasan, mereka akan melakukan apapun yang penting dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi perekonomiannya, menguntungkan bagi kehidupannya, menguntungkan bagi eksistensi kekuasaannya. Sementara orang-orang yang beriman kepada Allah, jangankan amal perbuatan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sekalipun ucapan, sekalipun kalimat, sekalipun tutur kata yang keluar dari lisannya, semuanya itu
akan selalu dipantau oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Sehingga orang-orang yang beriman, mereka akan senantiasa berhati-hati, bukan hanya sekedar amal perbuatannya, bukan hanya sekedar aktivitas kehidupannya. Orang-orang yang beriman dalam bertutur kata pun dia akan berhati-hati, dalam berucap pun dia akan senantiasa berhati-hati, karena dia meyakini bahwa apa yang diucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allahu Rabbul Alamin, orang-orang yang beriman inilah yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang akan menghambat bagi pergerakan orang-orang komunis, pergerakan orang-orang PKI, pergerakan orang-orang ateis. Sehingga wajarlah apabila kemudian saat ini muncul kembali perseteruan antara para ulama dengan orang-orang yang mempunyai karakteristik yang sama seperti halnya orang-orang komunis. Para ulama dihina, direndahkan. Para ulama dianggap sebagai satu ancaman. Sementara para ulama sendiri pun akan senantiasa waspada kepada mereka, akan senantiasa membongkar keburukan-keburukan mereka, karena itulah yang memang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh manusia pada kebaikan dan mencegah manusia dari berbagai macam bentuk kemungkaran. Yang dimaksud kemungkaran di sini bukan hanya sekedar aktivitas fisik, akan tetapi yang dimaksud dengan kemungkaran di sini termasuk juga adalah pemikiran yang bertentangan dengan Islam, pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran, pemikiran yang bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamah tidak akan pernah bisa disatukan. Sekalipun kemudian diadakan satu meja perundingan, sekalipun kemudian coba untuk dikompromikan, maka semuanya itu tidak akan pernah berhasil, karena antara hak dengan batil sampai hari kiamat tidak akan pernah bisa disatukan, ibarat minyak dengan air. Sehingga kemudian di yaumil qiyamah tidak akan pernah bersatu antara Al-Mahdi dengan Dajjal, akan senantiasa berseteru di antara keduanya. Dan kita orang-orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wajib memilah dan memilih di belakang mana kita akan berbaris. Apakah di belakang barisan Al-Mahdi atau di belakang barisan Dajjal yang mereka akan menentang dengan keras syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.